Berikutnya Saudara, Sungai Aek Garoga di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara masih menjadi salah satu titik prioritas penanganan pasca banjir bandang dan longsor yang terjadi pada November 2025 lalu dengan fokus pada normalisasi alur sungai dan pengamanan infrastruktur di sekitarnya. Untuk mempercepat penanganan darurat, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan sudah mengerahkan 8 unit ekskavator, 2 unit ekskavator long arm, serta 1 unit ekskavator capit. Alat berat ini digunakan untuk membersihkan sedimentasi sungai, mengangkat material kayu, serta debris yang menyumbat alur aliran air. Untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melihat langsung penanganan banjir di Sungai Aek Garoga. Dodi pun sekaligus menyiapkan solusi jangka panjang mencegah banjir berulang. Menteri PU menyatakan akan menyelesaikan penanganan darurat sekaligus menyiapkan solusi permanen pengendalian banjir di Sungai Aek Garoga untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi di masa mendatang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi kawasan terdampak banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mendagri didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meninjau Desa Hutana Bolon di Kecamatan Tukay yang terdampak bencana banjir Sumatera. Tito meninjau proyek pembuatan tanggul sungai sepanjang 10,5 km. Tanggul dibuat menggunakan sedimen tanah sisa banjir. Tito mengapresiasi kerjasama sejumlah pihak dalam upaya penanganan pasca banjir. Yang mengerjakan terutama dari Menteri PU kemarin ke sini, Pak Dodi Hanggodo pasti akan membantu, ya, dan antara juga membantu dari karya-karyanya. Nah, dari Pak Provinsi mungkin Pak Gubernur bisa menyampaikan konsepnya mengenai normalisasi sungai ini. Baik, Pak Menteri, sekarang kita lagi pengerjaan Pak Menteri. Memang ini sungainya statusnya milik Provinsi Sumatera Utara, Pak. Ada 2 wilayah memang, ada 2 pemilikan, Pak, sungai yang ada di Sumatera Utara. Satu sungai milik pemerintah pusat di bawah Kementerian PU, satu di bawah Kementerian Provinsi. Ini yang sedang dikerjakan, nanti akan dipermanenkan, Pak, kanan kirinya yang kami permanenkan. Dan untuk pembersihan nanti kami akan kerjasama dengan Kementerian PU dan juga lagi kami koordinasinya dengan teman-teman TNI, Pak. Ya. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi untuk ke-6 kalinya. Perpanjangan status tanggap darurat berlaku selama 7 hari mulai 23 Januari hingga 29 Januari 2026. Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan karena kondisi di sejumlah wilayah Aceh Tengah masih memerlukan penanganan intensif. Berdasarkan data terkini, sebanyak 10 desa masih terisolasi. Terisolasinya sejumlah desa tersebut akibat akses jembatan yang putus, jalan utama yang masih tertimbun material longsor, serta kondisi jalan yang ambles. Proses pembersihan dan pembukaan akses jalan terus dilakukan melibatkan pemerintah pusat melalui BNPB bersama pemerintah daerah dan dukungan TNI Angkatan Darat. Kabupaten Aceh Tengah kembali kita memperpanjang masa darurat, yaitu 7 hari ke depan ini yang terakhir, karena ada 10 desa lagi yang masih terisolir, yaitu ada di Kecamatan Linge 5 desa, kemudian juga di Ketol itu ada 3 desa, dan 2 desa lagi di kecamatan yang lain. Ini belum bisa dilewati dengan roda 4, masih daerah terisolir. Informasi berikutnya, Saudara, sejumlah gitaris tanah air menggalang donasi untuk pemulihan bencana Sumatera melalui konser amal Gitaris untuk Negeri. Pameran dan lelang lukisan pun akan digelar untuk membantu pemulihan bencana Sumatera.
Konser Amal digelar pada Senin malam 26 Januari mendatang di Studio 1 Kompas TV. Sejumlah gitaris tanah air akan berpartisipasi, diantaranya Dewa Bujana, Eros Chandra, Tohpati, Baim, Gugun Blue Shelter, dan musisi lainnya. Sementara itu, sejumlah seniman lain juga akan menggelar pameran dan lelang 15 lukisan. Aksi penggalangan dana ini bekerja sama dengan Dana Kemanusiaan Kompas, DKK. Konser ini dulu. Jadi kita pasca bencana di sana mungkin masih sangat membutuhkan ya, dan kebetulan ya Gitaris Untuk Negeri masih terus bisa bekerja sama dengan DKK dan juga Bentara Budaya Kompas ya. Dari Merapi, Palu, terus Cianjur, itu selalu kami berkumpul gitu loh. Ini memperlihatkan niat baik, kebersamaan dan solidaritas dari para seniman yang berkarya dan melalui karyanya kemudian dihibahkan yang sepenuhnya kemudian didonasikan untuk membantu pemulihan Sumatera.